Oke bro, balik lagi sama gue di sini. Di video kali ini gue bakalan bikin konten motovlog dan gue bakal test drive motor baru bapaknya gue. Sumpah ini sangat-sangat speechless bro. Kan kemarin kan si beatnya kan gue benerin, gue restorasi biar kayak kalau misalkan dipakai enak gitu kan ya. Kalau misalkan nanti digunakan aman lah, nggak ada trouble, terus looknya juga biar bagus, biar keren gitu kan. Ternyata bro, bapak gue beli motor coy, sumpah. Beli motor baru. Ya ini sebenarnya udah 1 bulan yang lalu ya beliau beli motor. Cuma di sini gue bakalan nge-review ke kalian. Sebenarnya bukan review sih, lebih ke test drive juga gitu loh. Ini bukan pertama kali gue pakai ini. Jadi ini gue bakal ngasih tahu ke kalian experience-nya kalau naik motor ini tuh kayak gimana. Soalnya ini motor keluaran terbaru 2025 dan yap. Oke bro, jadi untuk motornya adalah Honda PCX yang 160 2025. Ini untuk tampak depannya kayak gini bro ya. Kalau gue pribadi sih lebih suka yang itu ya, lebih suka yang generasi sebelumnya. Jadi untuk tampak depannya tuh kayak gini bro. Kayak Beat bro, kayak Beat yang baru itu kan kayak gini juga ya, mirip-mirip lah gitu. Nggak terlalu suka kalau ini. Cuma ya perbedaannya yang 2025 sama yang generasi sebelumnya cuma di bagian lampu depan sih bro, yang belakang sama aja, looknya nggak ada yang beda. Jadi kayak ya udah gitu, sama aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli yang PCX yang tahun 2025, kalian cuma bakal dapetin upgrade yang bagian lampu aja yang beda. Cuma kalau kalian pengen ngambil yang tipe tertinggi atau yang roadsync, itu di bagian speedonya nanti nggak bakalan kayak gini. Itu speedonya bisa disambungkan ke HP ya. Itu sih kalau yang roadsync. Jadi untuk speknya kurang lebih kayak gini bro. Dan di sini tuh kalipernya udah 3 piston di bagian depan. Kalau yang belakang 1 apa 2 ya? 2 kayaknya. 2 piston ya 2 piston kayaknya kalau nggak salah ya. Ini kebetulan kotor banget ya, baru banget, hujan bro. Sekarang cuacanya lagi langsung cerah habis hujan. Jadi ya kita langsung gas bikin motovlog gitu ya. Ya nanti gue ceritain handlingnya kayak gimana, jadi kekurangan sama kelebihan di motor apa gitu. Oke langsung gas. Oke bro, jadi kali ini motovlog kali ini gue gak bakalan pakai action cam ya, soalnya action cam gue lagi bermasalah coy. Jadi di video kali ini gue bakalan pakai ini HP, ngerekamnya, ngerecordnya pakai HP. Dan ya sorry banget nanti kalau misalkan hasilnya kurang terlalu memuaskan, soalnya emang ini dadakan banget, soalnya action cam gue lagi trouble. Jadi kita pakai HP aja. Let's go. Oke bro, jadi sekarang kita langsung gas. Ternyata pakai HP bagus juga ya bro hasilnya. BTW ini sorry banget ya suaranya gue dubbing, soalnya audionya tiba-tiba mati. Ternyata mikrofon eksternal gue habis baterai bro. Jadi ya mau nggak mau kita harus dubbing. Halnya kalau misalkan menggunakan mikrofon asli dari HP-nya tuh kayak nggak bakal bagus, jadinya gerasa gerusu kan, suara anginnya kenceng banget. Untuk kedepannya mungkin kalau misalkan kita bikin video motovlog bisa kali ya pakai HP gini aja, soalnya nih videonya jauh lebih cakep dari action cam kayaknya bro. Tapi ya untung juga sih gue kebantu sama HP gue. Dan ada plus minusnya juga sih kalau misalkan pengen motovlog pakai HP gitu kan, berat ya, jadi nggak seenak action cam memang. Namanya juga action cam, kamera action, jadi jauh lebih proper, jauh lebih enak lah daripada HP kayak gini kalau buat nge-record. Dan ya balik lagi ke pembahasan ini motor keluaran terbaru ya dari Honda.
2025. Cuma ini masa pembuatannya nomor angkanya itu ngikutin di 2024-nya bro. Kan itu ya awal banget ya pas bapak gua tuh beli, jadi habis tahun baru langsung kayak menjelang 2 sampai 3 hari atau sampai 5 hari lah gitu. Dari tahun baru tuh jadi langsung ke dealer gitu. Jadi langsung beli. Makanya ini untuk modelnya emang model keluaran terbaru 2025, cuma nomor angkanya masih ngikut nomor angka 2024 gitu. Ngikutin stok yang ada di dealer gitu. Dan kalau misalkan kalian nanya ke gue gimana rasanya naik motor PCX ini, ya rasanya sama kayak naik motor PCX pada umumnya. Jadi nggak ada perubahan yang sangat-sangat signifikan lah ya gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli PCX yang generasi sekarang atau kalian beli PCX yang generasi lama, itu feel berkendaranya sama aja. Cuma di bedanya tuh kayak di looknya aja gitu loh, look tampak depannya aja, sama di bagian stangnya sini udah ada covernya kan. Kalau di PCX lama kan gak ada covernya. Jadi sekarang untuk PCX 2025 itu udah ada covernya. Ini pro kontra sih menurut gua, ada yang suka ada yang enggak gitu kan. Cuma balik lagi ke selera kalian masing-masing gitu kan. Kalau misalkan gua pribadi lebih suka PCX yang generasi sebelumnya. Soalnya untuk model lampunya itu jauh lebih keren kata gue. Kalau misalkan kayak di rating, kalau PCX tahun kemarin tuh generasi sebelumnya itu 9, ini paling 8,5 gitu. Bukannya gue bilang ini jelek, enggak, bagus juga, cuma lebih ke selera aja, gue lebih suka yang kemarin bro. Terus juga kenapa gue lebih suka yang kemarin, dari penerangannya juga lebih terang yang kemarin gitu. Harusnya yang sekarang harusnya ada upgradean gitu lah ya, lebih terang lagi lampunya gitu dari yang kemarin. Oh ternyata enggak, ini jauh, menurut gue jauh lebih terang yang generasi sebelumnya daripada yang sekarang. Soalnya udah pernah dites sama punyanya teman gue, itu kalah bro punyanya gue untuk di penerangannya. Jadi ya balik lagi buat kalian yang pengen beli PCX baru ini, kalian bisa banget ditonton video ini biar kalian tuh dapat pertimbangan gitu. Jadi kalau misalkan feel berkendara itu sama aja kayak PCX pada umumnya. Jadi kan misalkan di iklan tuh ada kan lebih lincah inilah itu enggak bro. Experience-nya sama aja dengan PCX generasi sebelumnya. Dan juga di sini gue bakal ceritain beberapa kekurangan yang menurut gue yang ada pada Honda PCX ini. Pertama tuh mesinnya rada kasar bro. Gue nggak tahu rada kasar atau gimana ya. Soalnya gue kebagian yang rada kasar gini. Menurut gue kasar ya gitu dibandingkan Beat, dibandingkan Scoopy, Vario dan lain-lain. Ini menurut gue mesinnya kasar. Pas gue tanya, enggak, emang katanya kan udah pernah diservis kali ya, kata di dealernya tuh bilangnya enggak, emang untuk mesinnya tuh emang kayak gitu katanya. Apa ya? Lebih ke emang kepunyaannya PCX-nya tuh kayak gitu katanya, suaranya tuh kayak gitu, suara mesinnya. Oh ya udah, gue terima aja. Terus juga yang kedua itu suspensinya nggak enak coy gitu loh, jeduk ya. Gue nggak tahu ini motor baru kok tiba-tiba udah jeduk ya, nggak jelas emangnya. Pas gue tanya juga kemarin di dealer, emang kayak gitu untuk suspensi dari PCX-nya. Jadi empuknya itu nggak ada menurut gue coy. Kayak ya ada empuknya dikit doang tapi gitu loh. Soalnya kan ini harusnya dengan suspensi dua kanan kiri aja itu harusnya jauh lebih enak ya daripada motor Beat gue. Lebih enak, ini lebih enak motor Beat gue coy daripada yang ini. Sumpah. Ini cuma menang kenceng aja gitu loh, menang stabil aja gitu, jauh lebih stabil daripada Beat gue. Soalnya kan bannya lebar, kaki-kakinya ini lebih proper lah gitu ya. Cuma menurut gue tuh kayak apa ya, itu hal yang harus dilihat lagi gitu loh, harus dipertimbangkan lagi buat kalian pengen beli motor ini. Beda dengan kayak NMAX ya, NMAX old, NMAX new kayak sekarang, atau lagi yang sekarang udah ada versi turbonya, Aerox versi turbo. Nah baru itu kan experience berkendaranya tuh beda banget bro. Jadi kalau misalkan kalian make NMAX old awalnya terus upgrade ke NMAX turbo, itu feel berkendaranya kan pasti beda gitu ya. Ada sensasinya lah gini. Kalau misalkan PCX kan nggak ada gitu loh, jadi sama aja.
Jadi kalau misalkan kalian nanya experience berkendara naik motor ini, itu nggak ada gitu. Sama aja kayak yang PCX kemarin, kecuali kalau kalian pengguna NMAX terus upgrade ke NMAX Turbo, itu pasti ada perubahan feel-nya coy. Soalnya kan ya dari teknologi mesinnya udah beda gitu loh. Sebenarnya sangat-sangat disayangkan sih kalau menurut gua tuh, ini feel berkendaranya jauh lebih enak NMAX Old yang punyanya abang gua. Kurang enak sih menurut gue. Cuma ya menang di stabil. Kalau ngomongin stabil sih coy. Kayak dibuat touring perjalanan jauh tuh kayak enak banget. Gue bisa katakan ini enak banget. Terus juga kan kalau misalkan kalian pengen beli motor kayak gini tuh ada plus minusnya bro ya. Plus minusnya tadi, motor ini tuh nggak cocok kalau misalkan rumah kalian tuh di gang-gang sempit gitu, makan tempat coy. Jadi kalau misalkan nanti mau muter balik lah gitu ya kan, misalnya di rumah gue kan contohnya gang-gang sempit gitu ya. Ada yang gang 1,5 meter 2 meter, intinya yang kalau ada 2 motor tuh nggak bisa nyalip bareng gitu loh coy, harus satu-satu. Itu susah ya, soalnya kayak motornya kan gede, ribet gitu jadinya. Jadi ya balik lagi ke selera kalian masing-masing, mau naik mau tetap lanjut beli atau gimana ya nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan urusan mesin gue nggak tahu ya, apa ini karena gue kebagiannya yang kasar gini, gue nggak tahu. Mungkin temen-temen yang udah make NMAX 2025 ini ada yang dapatnya mesinnya halus, gue nggak tahu juga gitu loh bro. Jadi ya udah, gue cuma pengen nyeritain aja gitu feel berkendara di naik motor ini. Selebihnya sih terserah kalian ya, kalau misalkan kalian tetap main beli atau gimana gitu loh. Cuma kalau misalkan dari looknya, gue jauh lebih suka look keluaran terbaru dari Scoopy coy. Itu yang warna putih itu gue suka banget. Tapi kalau yang warna-warna lain biasa aja, gue nggak terlalu suka gitu. Terus juga kan di sini kalau kalian pengen ngerasain experience berkendara yang jauh lebih mantap ya daripada PCX sebelumnya, gue saranin kalian kalau punya budget lebih mending ngambil yang Rodsing, yang tipe Rodsing. Kalau di sini tuh tipe Rodsing harganya sekitar 41 sampai 42 jutaan bro. Kan kalau misalkan PCX CBS kayak gini tuh kan harganya 34-an ya, 34 sekian gitu. Jadi kalian nambah budget lagi buat ke upgrade ke yang Rodsing. Itu menurut gua pribadi itu harusnya worth it ya. Kalau menambah itu udah ada GPS, udah ada kontrol di panel speedometernya dan lain-lain. Jadi itu enak sih bro menurut gua. Itu di atasnya ABS ya. Kan ini yang CBS, yang ABS lebih mahal lagi, terus di atasnya ABS masih ada Rodsing gitu. Jadi itu kayak tipe prestige-nya. Kalau misalkan di Scoopy kan tipe tertingginya itu prestige. Nah itu kurang lebih kayak gitu bro. Jadi menurut gua kalian bakal ngerasain feel berkendara yang jauh lebih beda daripada PCX sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian cuma beli PCX yang ABS, yang CBS, itu sama aja feel berkendara. Nah gue nggak tahu kalau misalkan kalian beli yang Rodsing itu feel kendaranya beda apa enggak, tapi menurut gue harusnya beda. Soalnya di motor itu ada beberapa upgradean dari Honda yang katanya diklaim enak dipakainya. Terus suspensinya katanya lebih empuk, soalnya kan suspensinya di situ udah tabung ya kalau yang Rodsing, tapi kalau yang ini enggak, masih enggak tabung. Suspensi biasa aja gitu dan agak keras gitu kalau urusan suspensinya bro. Ya jadi balik lagi ke teman-teman, mungkin enaknya tetap mau beli PCX ini atau beralih ke yang lain. Tapi saran gue pribadi ya, setelah gue tahu rasanya naik NMAX sama PCX, gue saranin kalian NMAX aja bro. Yang beli ini saran gue aja gitu loh coy. Kalaupun mau ngambil yang generasi sebelumnya aja gitu, soalnya lebih cakep kan generasi sebelumnya. Kalau dimodif tuh lebih mantep lah itu. Kalau PCX tuh menurut gue nggak tahu kenapa ya, ini PCX kalau misalkan dibandingkan sama NMAX itu lebih unggul NMAX kalau gue. Cuma di Indonesia tuh pasarnya
NMAX tuh jatuh banget ya. Semua produk-produk Yamaha tuh pasarnya jelek banget di Indo, gue nggak tahu kenapa. Sementara produk Honda sekalipun banyak banget kasus Honda yang sekarang tuh kayak rangka kropos, rangka patah, rangkanya tipis lah, rangkanya inilah, tangkinya karat kayak punyanya Stylo. Terus Scoopy itu kan masalahnya di tangki karat ya, sama rangkanya kan, rangka ESAF itu kan rangka tipis bro yang dipres. Itu tetep laku banget produk Honda. Heran banget gue, kok bisa gitu loh. Sementara kan kayak di Yamaha aja kita jarang banget ngelihat Yamaha tuh rangkanya kropos, rangkanya karat, jarang banget. Tangkinya karat tuh jarang bro gitu. Hampir tidak ada produk Yamaha yang kayak gitu. Soalnya di tempat gua, di rumah gua kan, belakang rumah gue tuh kayak tempat ngelas, tempat intinya bengkel lah gitu ya. Di situ tuh jarang banget ada motor Yamaha masuk bengkel di sana buat disambungin lasnya karena karat, karena kropos, nggak ada coy. Gue belum pernah sama sekali, dan ketika gue tanya sama abang gue yang punya bengkel itu, dia belum pernah dapat pasien Yamaha yang minta dilas rangkanya atau rangkanya patah, belum pernah. Kalau Honda udah belasan, bisa bahkan bisa nyentuh puluhan bro gitu loh. Sering banget di situ ya. Cuma nggak gue videoin aja. Kalau kalian pengen mau di videoin, di request gitu, produk Honda yang ada di bengkel abang gue tuh di belakang yang dilas atau rangkanya bermasalah, bisa nanti gue video tuh yang ada di bengkel abang gue. Tapi nggak tahu kenapa pasar di Indonesia tuh Honda jauh lebih cakep ya daripada Yamaha gitu coy. Soalnya kayak Yamaha Turbo, NMAX Turbo, Aerox Turbo, itu kan mungkin ya itu kan bukan turbo beneran, cuma itulah cakep lah ya gitu. Peminatnya banyak juga. Cuma gua yakin itu sekitar 1-2-3 tahun itu harganya bakalan turun coy, bakalan anjlok gitu ya kalau NMAX. Beda dengan PCX tuh masih stabil. Kalau 1-2-3 tahun, bahkan 4 tahun 5 tahun pun masih stabil gitu harga secondnya gitu loh coy. Heran banget. Padahal bobrok banget ini Honda, banyak banget sekarang kasus-kasusnya kan. Contohnya kayak di Beat keluaran terbaru yang rangkanya ESAF tuh, banyak banget keluhannya yang udah patah lah, udah karat lah, tangkinya segala macam kayak gini. Tapi tetap aja tuh banyak yang suka sama Honda. Heran banget gue coy. Sebagai pengguna sepeda motor, gue pribadi tuh heran banget gitu, kok bisa gitu loh bro gitu. Jadi ya udahlah, itu kurang lebih kayak gitu ya sharing-sharingannya gue kali ini. Jadi buat teman-teman yang pengen nyari tahu experience pergendaraan motor ini, ya udah gue ceritain tadi. Jadi terserah kalian mau beli yang mana, atau kalian tetap pengen beli yang PCX ini, terserah gitu loh. Balik lagi ke selera. Kalau nanyain model, gue lebih suka yang generasi sebelumnya daripada yang generasi sekarang. Cuma kalau misalkan feel berkendara sama aja. Jadi kurang lebihnya nanti kalian sendiri aja gitu loh yang cari tahu. Tapi ini pengalaman pribadi gue sendiri selama memakai motor ini, jadi kayak ya udah sama aja gitu loh coy, sama kayak PCX pada umumnya gitu. Nggak ada yang terlalu signifikan banget lah perubahannya ya, cuma main di body aja, terus penerangannya kurang daripada yang keluaran kemarin. Jadi udah, untuk sisanya gue pasrahin ke kalian lagi bro. Oke bro, jadi untuk videonya kurang lebih kayak gitu ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video gua. Thank you banget buat kalian yang udah support gua terus. Dan jangan lupa dukung terus channel gua dengan cara like, comment, subscribe. See you on the next video. Bye.